Oke, puji Tuhan. Malam ini inilah kebaktian kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah menyembah Tuhan itu tidak terbatas kepada nyanyi-nyanyian, puji-pujian, ataupun musik berkumpul di gereja. Tapi pujian menyembah Tuhan itu adalah hidup kita sendiri ya. It's our life. Hidup yang beribadah kepada Tuhan, hidup yang setia kepada Tuhan, hidup yang menyerah kepada Tuhan, percaya, beriman kepada Tuhan. Itu juga penyembahan. Tidak ada gunanya kita percaya Tuhan tapi tidak memiliki iman di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh memelihara kita, Tuhan boleh campur tangan kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh dengar ya, jelas ya? Tidak ada gangguan ya, karena saya ada on kipas di sebelah saya di sini. Saya harap tidak ada gangguan. Puji Tuhan. Malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu tentang membina rohani yang kuat ataupun membina otot-otot rohani yang kuat di waktu yang sukar ini. Ya, kita tidak boleh nafikan lagi ya. Kita hidup di dalam waktu-waktu yang sukar. Kalau firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius dia berkata waktu-waktu yang jahat, ya, masa-masa yang sukar, masa-masa yang susah. Kita baca dulu dalam Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 41. Dan saya akan kongsikan di sana nanti ya. Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 41. Oke? Katanya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, jadi malam ini saya akan sambung. Saya tinggalkan minggu lalu tentang 5 perkara yang saya mau kongsikan kepada kita, yang kita boleh dapati di ayat 41 dan 42 dari firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Kisah Rasul 2 dari 41 dan 42. 5 perkara yang saya akan petik di sini yang membantu kita membina kekuatan rohani atau spiritual muscles. Kita perlu hidup di dalamnya. Kita perlu jadikan itu seperti satu kebiasaan ataupun habit ya di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tinggal di situ, kita menghidupinya, kita amalkan perkara-perkara ini sehingga kita biasa, itu akan membantu kita untuk membangun rohani atau kekuatan rohani yang boleh membantu kita di dalam keadaan atau waktu-waktu yang sukar ini ya. Tadi pagi saya ada kongsikan di gereja dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat orang-orang yang pernah menakluki gunung Everest, ya, gunung yang tertinggi di dunia, kan? Kita banyak dengar
orang-orang yang menakluki Gunung Everest, dan sebenarnya banyak lagi yang cuba untuk menakluki Gunung Everest, ya. Banyak yang training, banyak yang membuat persiapan mereka itu persiapan yang luar biasa, karena bukan mengambil beberapa hari, tapi kadang-kadang persiapan mereka itu mengambil berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun persiapan, dan mereka coba untuk menakluki Gunung Everest. Bukan sekali dia mencoba, ya, dia coba tapi tidak dapat, dan coba lagi dan coba lagi. Okay, so tapi yang saya tertarik, yang menarik bagi saya pada sekarang ini, kalau kita ingat tentang orang yang pernah menakluki, yang coba menaklukki Gunung Everest, yang menarik saya, yang saya teringat tadi pagi, ya, banyak orang terkorban. Banyak mereka terkorban dan mereka tertimbus di gunung itu dan mati, ya. Ada di antara mereka terkorban mati di gunung itu, ditutupi dengan ais, dengan salji, dan bertahun-tahun, ya, mereka tidak dijumpai karena tertimbus dengan salji. Ada beberapa case yang mereka temui, tulang-tulang mereka itu pun sudah berapa puluh tahun baru kelihatan tulang mereka setelah ais itu menjadi cair, dan ya, mereka timbul dan kelihatan. Orang-orang yang terkorban itu di Gunung Everest itu, orang-orang ini juga adalah orang-orang yang sudah buat persiapan yang luar biasa, yang sudah melatih diri, yang sudah, ya, pergi training bertahun-tahun, pergi belajar bertahun-tahun apa yang mereka perlu buat untuk menakluki Gunung Everest itu. Tetapi dengan segala persiapan, dengan segala pengetahuan yang mereka ada untuk menakluki Gunung Everest itu, ada di antara mereka juga terkorban. Nah, bayangkan ini, ya, kalau kita ambil itu sebagai contoh kehidupan orang Kristen, contoh kehidupan kita. Di dalam hidup kita ini ada gunung-gunung yang harus kita takluki, yang kita harus conquer. Kita harus takluki gunung-gunung dalam kehidupan kita. Ada gunung-gunung yang kecil, kita senang takluki. Tapi ada gunung-gunung yang besar yang kita mau takluki, tapi kita perlukan waktu untuk melatih, perlukan waktu untuk bertumbuh dan bertambah dalam kekuatan, dalam hikmat, ya, mengambil waktu untuk menaklukinya. Dan bayangkan, banyak orang Kristen juga yang menghadapi banyak gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan dalam hidup mereka. Banyak juga yang tumbang, kan? Seperti orang yang coba takluki Gunung Everest, banyak di antara mereka terkorban. Jadi di dalam orang Kristen itu banyak juga yang tumbang setelah mereka mau menakluki gunung-gunung yang besar yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Gunung-gunung itu berbicara tentang masalah lah. Masalah, pencobaan, ujian, krisis dalam hidup, ya. Inilah gunung-gunung yang kita akan hadapi. Dan banyak orang Kristen tumbang. Kenapa? Karena kekuatan rohani mereka tidak mampu untuk mereka menaklukinya. Dan inilah yang kita mau belajar di sini. Inilah tujuannya gereja online. Inilah tujuannya untuk kita bersekutu fellowship. Walaupun kita jauh, tapi kita terus komunikasi, kita terus berhubung, dan kita terus mendorong satu sama lain. Ya, saya suka, ya, atau senang kalau ada jemaat gereja kirim saya soalan-soalan, saya coba jawab dengan sebaik mungkin. Karena itulah tanggung jawab saya untuk mendorong. Mungkin saya tidak tahu semua jawaban dia, tapi kalau saya dapat mendorong jemaat gereja, ya, sebaik mana yang mungkin, itu sudah cukup bagi saya. Jadi ini tujuannya untuk kita ada gereja online, supaya kita tetap berhubung, tetap berkomunikasi,
tetap mendorong satu sama lain di dalam Tuhan, dan kita akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kuncinya di sini saya ada kongsikan kepada kita minggu lalu di dalam video pelajaran kecil yang saya kongsikan hari itu. Ya, kuncinya di sini adalah di ayat 42. Kisah Rasul 2 tadi 42 katanya mereka bertekun. Mereka bertekun, dalam bahasa Inggris berkata, and they continued steadfastly. They continued steadfastly. So saya mau kongsikan ini. Mereka bertekun. Maksudnya mereka terus menerus. Mereka tidak putus-putus untuk bersekutu. Mereka tidak putus-putus untuk mendengar firman. Mereka tidak putus-putus untuk berdoa. Inilah yang kita harus lakukan untuk membangun otot rohani kita. Nah, saya kongsikan 5 perkara ini ya. Saya tidak akan perpanjangkan malam ini. Di ayat 41 yang pertama di ayat 41 dia berkata di sini, orang-orang yang menerima perkataannya itu waktu Petrus berkhotbah setelah hari Pentakosta, karena banyak orang berkumpul dan tanya apa ini bunyi yang mereka dengar. Para rasul dibaptis Roh Kudus dan mereka mula berbahasa roh. Jadi orang heran, mereka berkumpul dan mereka tanya, ada yang bilang mereka mabuk dan semuanya. Lalu Petrus berdiri dan khotbahkan firman Tuhan kepada mereka. Jadi setelah mereka mendengar firman Tuhan dari Petrus, ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang pertama itu adalah memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis. Kenapa saya mau kongsikan ini? Karena ini adalah permulaannya. Ini adalah tempat di mana rohani kita atau kehidupan rohani kita bermula. Kita mula dengan mendengar firman Tuhan, disedarkan Tuhan, kita bertobat, insaf, bertobat, berubah, dan memberi diri kita dibaptis. Maksudnya dibaptis, saya tahu penting untuk dibaptis di dalam air. Banyak kita mengalami hal itu sudah kan? Kita percaya Yesus lalu kita dibaptis. Tapi apa yang saya mau tekankan di sini, dibaptis itu bermaksud kita telah membuat komitmen kepada Tuhan Yesus. Dibaptis itu bermaksud kita sudah menerima dan memulakan hidup yang bertobat, hidup yang berubah, hidup yang ditransformasi. Inilah permulaan perjalanan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya orang yang dibaptis itu ya, waktu dia dimasukkan ke dalam air dan dia keluar dari air, kan kita dibaptis dengan ada saksi-saksi, sama ada jemaat gereja, keluarga kita, kawan-kawan. Kita dibaptis di tengah banyak orang saksi. Kita sedang mengatakan kepada mereka, saya dibaptis karena saya mengistiharkan komitmen saya kepada Yesus. Saya mengatakan kepada saksi-saksi ini bahwa sekarang saya adalah orang Kristen. Saya adalah orang yang committed kepada Yesus. Inilah hidup yang saya terima. Hidup yang saya terima ini dan hidup yang saya akan hidupi sehingga saya akan mati. Inilah hidup saya. Hidup orang Kristen, hidup yang bertobat, hidup yang berubah, hidup percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya pembaptisan. Memberi diri dibaptis. Pembaptisan itu sebenarnya suatu bukti bahwa kita sudah beri komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pembaptisan. Tapi banyak orang dia dibaptis ke sana ke sini. Dia pergi gereja lain, dibaptis. Tidak senang dengan gereja ini, dia pergi gereja lain lagi, dibaptis lagi. Tidak sana lagi tidak ngam, dia pindah lagi lain gereja, dibaptis lagi. Nah,
Kita boleh dibaptis banyak kali, tapi kalau hidup tidak berubah, tidak ada pertobatan dan tidak ada perubahan, pembaptisan air itu tidak berguna sebenarnya. Karena pembaptisan air itu tidak akan menyelamatkan. Amin. Saya harap kita paham ya. Boleh paham ya. Jadi yang pertama di sini untuk membangun rohani itu adalah kita memulakan hidup di dalam rohani. Bertobat, terima Yesus, beri komitmen kepada Yesus, dimasukkan ke dalam keluarga Allah, yaitu di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita sudah memulakan hidup rohani, memberi diri dibaptis. Yang kedua, di ayat 42. Katanya mereka bertekun. Jadi perkataan bertekun itu boleh kita sambung dengan perkataan yang seterusnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun selalu berkumpul. Mereka bertekun memecahkan roti. Mereka bertekun berdoa. Jadi mereka bertekun itu kita boleh sambung di dalam setiap perkataan yang kita kongsikan pada malam ini. Jadi yang kedua itu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Penting sekali. Ya, pengajaran firman Tuhan yang seimbang. Pengajaran firman Tuhan yang tepat. Ya, orang yang mengajar itu dia membawa firman Tuhan itu menurut pengajaran firman Tuhan, bukan menurut pendapat dia atau menurut pendapat orang lain. Nah, ini penting. Pengajaran firman Tuhan itu adalah pengajaran firman Tuhan yang diajar di dalam kebenaran. Nah, saya mau kongsikan kepada kita ya, karena saya tahu banyak kita di sini kan mungkin pengetahuan tentang firman Tuhan atau penterjemahan firman Tuhan mungkin ada kurang ya, atau kita tidak pernah diekspos ya, didedahkan kepada pengajaran firman Tuhan secara teologia. Kita panggil teologia. Teologia itu adalah pembelajaran firman Tuhan yang secara khusus, secara sistematik atau secara mendalam. Jadi di dalam pembelajaran firman Tuhan itu sebenarnya ada cara ya, kita baca firman Tuhan ada caranya, dan cara kita berkhotbah atau mengajar atau belajar firman Tuhan itu ada caranya sebenarnya, supaya pemahaman kita, penterjemahan kita, dan juga pengajaran kita akan firman Tuhan itu tidak lari daripada apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, banyak orang berkhotbah, banyak orang mengajar firman atau sharing firman Tuhan. Banyak orang itu dia sharing atau khotbah tapi keluar daripada artinya Alkitab. Ya, banyak juga orang dia pandai bercakap, dia pandai berkhotbah, tapi sebenarnya lari daripada kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, tapi cara dia aplikasi, cara dia menterjemah, cara dia pakai firman Tuhan itu salah. Jadi inilah yang dimaksudkan ini, mereka bertekun di dalam ajaran para rasul-rasul. Nah, saya mau mendorong kita dan juga menasihati kita supaya kalau kita mendengar pengajaran ya dari orang lain, atau baca buku dari orang lain, ataupun kita dengar pelajaran-pelajaran dari YouTube kah, dari video-video kah, kalau ada yang kita kurang paham, lebih baik kita tanya kita punya pemimpin, tanya kita punya gembala atau pastor, supaya kita boleh dibimbing lah ya. Karena kalau kita percaya bulat-bulat, kadang-kadang kita tidak dengar kepada pemimpin kita, kadang-kadang kita boleh sesat, kita boleh dipesongkan kadang-kadang. Jadi kita harus tanya pemimpin ya. Bukanlah saya mengatakan pemimpin itu selalu betul, tapi sekurang-kurangnya kita ada bimbingan ya.
Jadi kalau kita dibimbing itu, ataupun kita tanya kepada beberapa gembala supaya kita boleh banding-bandingkan apa terjemahan itu. Jadi ya sekurang-kurangnya kita akan mendapat terjemahan yang hampir tepat, ya, the closest, hampir tepat. Itu penting. Jadi kita perlu bertekun untuk membina kekuatan rohani. Kita perlu bertekun kepada ajaran-ajaran para rasul. Para rasul pada hari ini bermaksud kepada pemimpin-pemimpin ataupun pastor-pastor, ya. Dan tadi pagi juga saya ada kongsikan, sekarang ini karena keadaan dunia dan pandemik, banyak gereja online, banyak kebaktian online, banyak juga yang lari ke YouTube untuk mendengar khotbah-khotbah, mendengar pengajaran-pengajaran dari YouTube. Nah, itu kan tidak salah. Bagi saya, itu kan tidak salah. Tetapi prioritas kita, keutamaan kita yang pertama adalah kita mendengar pengajaran gembala kita. Kita mendengar pengajaran pemimpin kita. Itu yang kita utamakan, prioritas kita, keutamaan kita, ya. Dan kita tidak salah dengar YouTube, tidak salah baca buku-buku itu, karena itu juga saya lakukan. Saya juga baca buku-buku orang lain, saya juga dengar YouTube, pengajaran dari YouTube dengan orang lain. Tapi kan saya tahu bagaimana mendengar dan menterjemah. Oke? Tapi yang kita risau ini kadang-kadang ada jemaat kan dia kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Jadi kadang-kadang kalau dengar khotbah orang lain atau YouTube itu kadang-kadang boleh dipesongkan, disalah terjemah. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi di sini katanya dia bertekun mendengar pengajaran pemimpin-pemimpin mereka di gereja awal yang dulu, di gereja awal, right? In the early church. In the early church. Jadi kita dengar apa yang gembala kita ajarkan, kita praktikkan. Setiap minggu kita ada khotbah. Kalau tidak dapat ikut online, cari videonya atau yang dipost di dalam WhatsApp grup kita itu, kita cari dan kita dengar. Sekurang-kurangnya sekali seminggu. Ada juga pelajaran kecil, video-video kecil yang kita rekam, dengar, supaya kita dilengkapi dan kita dibekalkan firman Tuhan. Amin. Amin. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, katanya mereka juga bertekun di dalam persekutuan atau fellowship. Apa yang kita buat malam ini juga fellowship, ya. Tapi adalah juga lebih baik kalau kita boleh bertemu secara fisikal, ya, secara muka dengan muka, face to face, physical. Itu kan jauh lebih baik. Tapi fellowship seperti ini pun sudah cukup memberkati, ya. Jadi kita bersekutu terus, bertekun terus. Itulah mengikuti ibadah ataupun ibadah fisikal, ibadah online, itu kan memerlukan komitmen. Kita harus memberitahu diri, saya harus ikut beribadah, kan? Kenapa? Karena fellowship ini kan sekali seminggu saja, hari Minggu malam kita ada. Kita ambillah kesempatan, kita hargailah waktu kita itu untuk bersekutu. Kita perlu konsisten untuk bersekutu. Amin. Amin. Ya, kalau boleh sekali-sekala kita telepon ataupun kirim message kepada saudara-saudara kita yang dekat dengan kita, rapat dengan kita, ataupun kepada gembala kita. Kadang-kadang gembala kan tidak dapat telepon semua. Kadang-kadang gembala tidak dapat fellowship dan call semuanya, ya. Tapi kalau tidak salah juga kalau kamu yang telepon gembala ataupun message pastor, message pemimpin, atau message saudara-saudara tanya kabar, ya, atau ada soalan ke apa. Jadi kita tetap berhubung, ya, di dalam fellowship seperti itu. Itu yang ketiga, kita bertekun di dalam fellowship atau persekutuan. Yang keempat katanya bertekun di dalam memecahkan roti. Mereka juga memecahkan roti.
Kalau bahasa Inggris katanya in breaking of bread. Breaking of bread ini atau memecahkan roti itu, apa yang kita paham itu dia berbicara tentang perjamuan kudus ataupun communion. Nah, perjamuan kudus itu boleh menjadi satu sakramen saja ataupun satu ritual saja, sama seperti pembaptisan. Kalau kita tidak melakukannya itu dengan betul, dia juga tidak berguna. Kalau kita hanya makan perjamuan kudus, ya, minum anggur, makan roti, tapi hidup tidak berubah, tetap sama saja kan? Karena memecahkan roti itu atau communion, perjamuan kudus itu berbicara tentang kemangkatan Yesus, berbicara tentang penyaliban Yesus, berbicara tentang kesengsaraan Yesus, berbicara tentang kehidupan Yesus yang diserahkan menyelamatkan kamu dan saya. Berbicara perjamuan kudus itu berbicara tentang kita mengambil bagian di dalam kehidupan Yesus. Communion, fellowship, partaking atau mengambil bagian di dalam kehidupan Yesus, kesengsaraan Yesus, ya, di dalam kehidupan Yesus. Itu maksudnya perjamuan kudus atau memecahkan roti. Jadi memecahkan roti itu lebih dari sekadar hanya mau makan itu roti, minum itu anggur. Lebih daripada itu sebenarnya. Sebenarnya mengambil bagian di dalam Yesus. Apa yang saya boleh simpulkan di sini, memecahkan roti itu bermaksud kita punya devotion, kita punya kesetiaan kepada Yesus, komitmen kepada Yesus. Kita hidup setia kepada Tuhan. We are committed to Christ. Bukan hanya sekali sebulan atau sekali seminggu. Ada gereja dia buat perjamuan kudus sekali seminggu. Ada juga gereja, kalau gereja kami di sini kita buat sekali sebulan. Masa kan kita mau ingat Yesus sekali sebulan? Masa kan kita mau ingat Yesus sekali seminggu? Bukan. Kita harus hidup dengan Yesus setiap hari. Itu komitmen kita, menghidupi hidup kita ini di dalam Yesus setiap hari. It's our devotion to Christ. Maksudnya kita setia kepada Yesus, kita melekat kepada Yesus setiap hari. Itulah maksudnya perjamuan kudus. Banyak orang kan kalau datang gereja itu waktu-waktu perjamuan kudus itu, wah, dia hormat betul Tuhan. Seperti roti dan anggur itu kan macam kudus sekali. Padahal itu hanya simbol saja. Simbol, itu hanya simbol darah dan tubuh Yesus. Tapi ada orang di gereja, wah, hormat betul kan. Tapi setelah ibadah keluar gereja, sudah mulutnya sudah mengumpat, mulutnya sudah begini begitu kan, hidupnya tak betul kan. Banyak orang begitu. Nah, itu salah ya. Itu caranya salah. Karena bukan saja kita hormat Yesus di dalam simbol roti dan anggur, tapi dalam hidup kita setiap hari kita menghormati Yesus. Katakan amin. Haleluya. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima, ini yang terakhir, katanya bertekun di dalam doa. Kalau doa itu kan banyak yang kita boleh katakan. Tapi saya tidak mau banyak kongsikan tentang doa lah. Doa itu maksudnya bercakap dengan Tuhan. Jadi banyaklah berdoa, banyaklah berbicara kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ada di dalam hati setiap waktu. Kalau ada masalah, berbicara kepada Tuhan. Kalau waktu kita senang, gembira, berbicara kepada Tuhan. Kalau kita mengalami krisis, berbicara kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Katanya kita harus bertekun. Jangan berhenti berdoa. Teruskan berdoa. Kadang-kadang kita sudah jemu untuk berdoa. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 18, katanya jangan kita jemu-jemu berdoa. Jangan jemu berdoa. Berdoa. Kadang-kadang kita rasa seperti jawabannya belum ada. Tetaplah berdoa. Teruskanlah berdoa.
Karena kita tidak tahu bila jawabannya akan datang. Tapi yang kita tahu dan pasti, Tuhan selalu mendengar doa kita. Ini 5 perkara kita praktikkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini membantu kita untuk membina otot rohani atau kekuatan rohani. Ini menolong kita untuk tetap berapi-api di dalam Tuhan, ya. Berapi-api di dalam Tuhan. Kalau kita baca Kisah Rasul 2 tadi kan, kita sambung dari ayat 43 sampai 47, kita akan melihat hasilnya daripada 5 perkara ini. Dari ayat 41 dan 42, kita lihat hasilnya dari ayat 43 sampai 47. 43 berkata, mereka semua menjadi takut. Maksudnya takut akan Tuhan atau hormat Tuhan. Di ayat 43 lagi katanya ada tanda-tanda mujizat luar biasa yang dilakukan para rasul. Ayat 44 katanya mereka tetap bersatu. Ayat 45 berkata mereka menjual harta mereka, memberikan uang itu kepada rasul-rasul. Mereka menjadi murah hati, mereka suka memberi. Ayat 46 mereka penuh sukacita. Ayat 47 mereka memuji-muji Tuhan. Ayat 47, mereka disukai oleh semua orang. Dan di ayat 47 lagi, Tuhan menambahkan kepada mereka 5 perkara mereka lakukan ini. Inilah yang terjadi di dalam gereja awal, sehingga tamatnya era mereka itu, gereja Tuhan membesar, gereja Tuhan menjalar, gereja Tuhan makin banyak jiwa yang diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. 5 perkara ini kita praktikkan. Kalau tidak dapat ingat hal ini pada malam ini, jangan susah, karena videonya kita akan upload di YouTube. Kita boleh dengar lagi. Setiap minggu, saya mau kongsikan ini, setiap minggu khotbah yang saya khotbahkan itu, setelah saya berkhotbah di gereja kan, sepanjang minggu saya sudah bersiap untuk khotbah. Sepanjang minggu saya sudah mula berkhotbah dalam pikiran, dalam hati, firman-firman Tuhan saya baca dan semuanya. Dan selain daripada itu, hari Minggu saya berkhotbah. Setelah khotbah, saya pulang rumah, saya dengar lagi video yang saya khotbah tadi. Lalu saya upload lagi ke YouTube, saya dengar lagi. Ya, jadi itu membantu saya untuk ingat apa yang dikhotbahkan. Biarpun itu message saya sendiri, ya, khotbah saya sendiri, tapi saya ulang-ulang untuk mendengar khotbah saya sendiri. Membantu saya untuk ingat firman Tuhan. Jadi inilah, ya, kalau sudah selesai kebaktian kita, video nanti akan diupload, dengar lagi. Sementara cuci piringnya dengar, sementara kita makan kah kita dengar, ya, pasang speaker kah, pasang earphone kah, ya, kalau bawa kereta kita dengar. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan, selalu mendorong kita. Oh, haleluya. Ini yang kita perlukan di waktu-waktu ini. Ini yang kita perlukan di waktu-waktu yang sukar ini. Membangun otot rohani supaya kita menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita tidak tahu, ya, sekarang kita masih oke, ya. Ya, kita masih oke. Tapi jangan kita selalu pikir begitu. Karena bila-bila masa pun ada masalah yang akan datang dalam hidup kita. Bila-bila masa pun kadang-kadang krisis terjadi. Krisis akan terjadi. Kita tidak tahu bila. Inilah waktunya kita mempersiapkan diri untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, amin. Ada saudara kita di Filipina kemarin, atau 2 hari yang lepas kan, saya jumpa dia di Tawau. Tapi dia sudah pulang Filipina. Jadi di Filipina dia mula bekerja. Orang Kristen yang baru, dia belum lama di dalam Tuhan. Ya, saya jumpa dia di Tawau cuma 1-2 kali saja sewaktu saya berkhotbah. Kan? Tapi dia pulang Filipina banyak masalah. Tapi dia setia sama Tuhan. Kan istri saya selalu sharing sama dia lah. Itu caranya menggembalakan dia. Jadi dia mula kenal istri saya, selalu sharing, dia dikuatkan, dia didorong. Jadi dia berdoa, minta doa, dia selalu minta doa, dapat kerja dan semuanya. So, dia dapat kerja begitu, ya.
Tapi 2 hari yang lalu, tempat yang mereka tinggal itu, kawasan perumahan itu terbakar. Terbakar itu. Cobaan itu ujian yang besar bagi dia. Semua hangus. Hanya dirinya saja dia selamat. Itu komputer dari tempat kerja dia dapat selamatkan. Tapi semua terbakar. Padahal di kawasan itu 300 rumah terbakar. Besar sekali kebakaran. Jadi dia sedikit kecewa. Tapi istri saya dorong dia. Jangan patah iman. Jangan kecewa. Teruskan saja. Karena Tuhan itu akan memberkati lagi. Tuhan itu akan memberi harapan. Tuhan itu baik. Ya, inilah yang saya maksudkan. Kita siapkan diri. Karena kita tidak tahu tragedi apa yang akan datang. Kita tidak tahu masalah apa yang akan datang. Kita tidak tahu apa ujian yang akan datang. Tapi kita sekarang mula melatih rohani kita, menguatkan rohani kita. Jadi kalau ada masalah datang, kita akan siap menghadapinya karena kita ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Di masa-masa senang, itulah tempat kita bersiap menguatkan kehidupan rohani kita. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya untuk kamu dan saya pada malam ini dan juga mereka yang akan mendengar perkongsian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dulu. Berdoa untuk Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini. Tuhan, di waktu-waktu inilah kami perlu membangun kekuatan rohani kami. Supaya kami menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Engkau. Supaya saat-saat susah, tragedi, ujian, masalah datang dalam hidup kami, Tuhan, kami siap untuk menghadapinya. Bapa, terima kasih. Saya berdoa malam ini bagi kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah, Engkau kuatkan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang membuka jalan. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang menolong kami. Kami percaya, Tuhan, kami meletakkan iman kami percaya kepadamu, Tuhan. Kami mau percaya di dalam kebaikan-Mu. Kami mau percaya di dalam kemurahan Tuhan. Kami mau percaya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di syurga. Terpuji nama-Mu. Berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu, Tuhan. Juga mereka yang tidak sempat ikut malam ini. Berkati mereka. Berkati hidup mereka. Campur tanganlah Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Lindungi kami, Tuhan, di dalam saat-saat pandemik ini, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Berkati firman-Mu dan meterai firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin dan amin. Haleluya. Amin.